Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan belajar pada kali ini mendapatkan hidayah, petunjuk, pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 akan membahas tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Mudah-mudahan setelah mengikuti materi ini kita bisa bersama-sama memahami dan mempelajari tentang Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ayat tentang ilmu pengetahuan adalah Al-Quran surat Ar-Rahman surat yang ke-55 ayat 33. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu menyatakan kepada jin dan manusia, siapa saja yang sanggup menembus langit dan bumi, silahkan tembuslah. Tetapi Allah juga meyakinkan bahwa semuanya tidak mampu menembus penjuru langit dan bumi, baik jin dan manusia tidak akan mampu kecuali atas izin atau ridho atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kekuatan di sini yang dimaksud adalah bukan kekuatan otot, tapi kekuatan otak atau ilmu pengetahuan. Contohnya, misalkan ada orang mampu menembus langit atau orang melintasi bumi dari ujung barat sampai ujung timur atau dari kutub utara sampai kutub selatan. Itu bukan semata-mata dengan kekuatan, tetapi dengan ilmu. Ilmunya apa? Misalnya, kalau orang mau keliling dunia bisa melewati daratan lautan, kalau berjalan kaki saja tidak akan mampu. Maka dibutuhkan ilmu. Ilmu apa? Untuk membuat kendaraan laut, misalnya kapal, perahu, dan lain-lain. Begitu juga dengan menembus langit. Menembus langit tidak dengan kekuatan. Kekuatan di sini maksudnya adalah ilmu. Ilmunya apa? Tidak mungkin orang menembus ke langit dengan kekuatannya langsung terbang, melainkan dengan ilmu. Apa itu? Dengan membuat pesawat terbang, dengan membuat alat-alat yang bisa membawa dirinya terbang ke langit. Itulah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Itu kandungan surat Ar-Rahman ayat ke-33. Kemudian surat yang kedua yang membahas tentang ilmu pengetahuan adalah surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11.
Bacaannya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amsuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengandung makna bahwa Allah memerintahkan kepada semua orang, siapapun dia, khususnya adalah dalam hal majelis ilmu. Jika di dalam majelis atau suatu tempat atau suatu perkumpulan, kemudian ada orang yang meminta untuk duduk di sampingnya atau meminta tempat, maka lapangkanlah, berilah tempat. Niscaya Allah akan melapangkannya nanti di hari kiamat. Jadi ketika ada orang minta tempat atau kalian sedang duduk, kemudian ada orang baru datang, maka berilah dia tempat duduk agar engkau akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu ketika kalian diperintah atau diminta untuk berdiri, maka berdirilah. Berdirilah di sini adalah berkaitan dengan perintah guru. Maka ini juga berkaitan dengan ayat berkaitan dengan taat kepada guru atau pemimpin majelis, pemimpin perkumpulan. Jika diperintah untuk berdiri, maka berdirilah. Maka niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini titik pentingnya adalah yaitu Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ini berarti orang yang diberi ilmu atau yang berilmu akan memiliki derajat yang tinggi, derajat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Inilah pentingnya ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Ya, tentunya yang diutamakan adalah ilmu agama, karena itu yang berguna bagi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Itu keutamaannya mencari ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu adalah salah satu kandungan atau makna yang ada di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Selanjutnya yaitu tentang hadis tentang ilmu pengetahuan. Hadisnya yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Maksudnya adalah orang Islam siapapun dia itu diwajibkan atau mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Maka di hadis yang lain juga dijelaskan mencari ilmu itu mulai dari buayan, artinya dari bayi, dari anak-anak sampai dengan liang lahat atau ketika sudah meninggal dunia. Inilah pentingnya mencari ilmu, kewajiban mencari ilmu bagi siapapun. Orang Islam wajib mencari ilmu